Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu tidak lupa mengingatkan ini kepada putra-putri kita. Karena apa? Karena anak adalah sibiran tulang, buah hati awak, balahan nyawa awak. Kalau ndak miripnya jawa anak tu pak, join duanya pasti ada. Kalau tidak, tubuhnya, suaranya akan mirip dengan kita. Maka kalau anak kita rajin salat, setelah salat dia baca Al-Quran, ya kan? Andaikan kita ada dosa, diazab kita dikubur. Ketika anak kita berdoa dan baca Quran, malaikat berhenti mengazab kita. Bertanya, bang engkau berhenti mengazab engkau, mengazab ambon. Anakmu baca Quran dan mendoakan. Itu tak taluk de kami mengazab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikannya. Itu sudah berlaku kepada kita sesuai dengan usia kita masing-masing. Saya dimatikan malam, dihidupkan pagi sampai hari ini. Itu sudah 73 tahun. Pertanyaannya, kenapa di dalam doa bangun tidur itu segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah dimatikannya? Setiap azan subuh kita mendengar muazin membaca, tidur itu naum, as-salatu khairum minan naum. Jadi dalam bahasa Arab, tidur itu naum. Tapi kita tidur sepanjang usia kita, itu disebut mati di dalam doa bangun tidur. Nah, kenapa? Karena memang kita tidur itu, otak kita diistirahatkan. Selainnya bekerja. Ya kan? Maka kita tidak tahu apa yang terjadi sekeliling kita ketika kita tidur. Bu, laitakana jadi bu bareh maha kutiko lalu. Tidak kan? Karena otak kita diistirahatkan Allah. Begitu cintanya Allah kepada kita. Tapi darah kita dipompakan jantung tidak berhenti. Paru-paru kita mengambil oksigen tidak berhenti. Buah pinggang kita tidak berhenti menyaring makanan yang salah. Semuanya berjalan normal. Tapi satu yang diistirahatkan adalah otak. Nah, walaupun orang lalu tu pak, kadang-kadang angoknya kadang dari orang jago. Ambu alunado menceli orang duduk, kau bakaruh leda pak. Tapi kalau orang lalu, tapi dia tak tahu apa yang terjadi. Ya kan?
Jadi karena memang kita dimatikan oleh Allah, maka doa bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana. Jadi kita bersyukur masih dibangunkan Allah pagi ini. Ya kan? Bisa juga kita menyambung ibadah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jago lalu tu puji Allah dulu. Kan sudah tu lagi salam ke diri awak kalau ambo assalamualaikum ya Ristawardi, assalamualaikum ya Ristawardi. Apa-apa betul aja ibu ke diri awak. Doakan diri kita selamat. Ujung doa itu apa? Apa apabila dapat doa jago lalu kok? Ambo lah lama pak, tahun 58 lah. Baru itu, ambo didikan subuh tahun 58. Lahir tahun 52. Jadi didikan subuh di zaman saya sudah ada. Sekarang dipendek orang DDS, didikan subuh. Itu doa itu ditunjukkan guru ketika itu. Tapi doa yang dipelajari ketika kecil itu tidak lupa sampai kita lah tua serupa gini. Jadi benar kata pepatah Arab, ya kan? Belajar di waktu kecil laksana melukis di atas batu. Belajar setelah tua sama melukis di atas air. Ujung doa itu apa? Wa ilaihin nusyur. Setelah ini terjadi, kita tidak akan kembali lagi ke muka-muka ini, Pak. Berapapun harta bapak, rumah sewaan, rumah kos, pabrik, ya kan? Kebun sawit, setelah tiba wa ilaihin nusyur, kita tidak akan kembali lagi. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo, dipancuang talang katurak, diambil ke sembang dadih, labihnya ke kayu tundo, malang tak bisa kita tulak, muju tak dapat kita raih, kaba pisah badan jonyau. Untuk itu pertanyaan untuk diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk wa ilaihin nusyur. Sebelum awak berbalik ke Allah tu tanya diri awak masing-masing lah bara persiapan. Kita banyak mengkaji masa depan ini dunia nah rajin-rajin sekolah yo ba masa depan orang nanti. Biarlah anak kita tidak jadi juara dalam bersekolah, tetapi dia hebat membaca Al-Quran. Masa depan yang akan kita ingat, masa depan kembali kepada Allah. Ya. Nah, jadi ambo ingin menceritakan pagi kok. Tadi malam kita cerita Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menerima perintah salat di atas langit. Allah memberikan penjelasan kepada kita, seluruh nabi itu Pak diperintahkan salat. Pindah di atas langit sadonya menerima perintah salat. Nah, coba kita lihat. Yang ingin saya ceritakan ini Nabi Musa. Nabi Musa ke orang apa? Orang Bengkulu, orang Muka-Muka. Beliau itu orang Mesir. Jadi ketika Nabi Musa ini akan lahir, Pak, raja yang berkuasa sangat kejam, namanya Fir'aun. Puncak dari kekejamannya, di dalam surat An-Nazi'at Allah berfirman, wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi. Pembantunya Pak, tukang sikik rambut anaknya, tunjuk goreng jo anak-anaknya dalam minyak angin, karena tidak mau menuhankan Fir'aun. Ya kan? Nah, itu kejamnya. Seluruh anak laki-laki di zamannya itu tidak boleh hidup. Jadi ibu-ibu hamil di zaman Fir'aun itu dicatat.
Kemudian dipreso ketika lamalayan kalau laki-laki dibunuh. Tapi Allah memperlihatkan kekuasaannya bahwa akan ada anak laki-laki yang akan lahir, namanya diberi Musa. Dia akan jadi nabi. Anyo pelihara oleh Allah. Baca ronyo, indak tahu Fir'un bahasa ibu Nabi Musa ko hamil. Tahu pak? Lah dicatat. Tapi ketika Musa lahir, dilupakan oleh Allah. Tidak ada senang takana di asisten inyo, di gubernurnya, di bupatinya. Tidak takana saya, bahasa di rumah itu ada orang hamil. Sampailah Nabi Musa berumur 10 bulan. Kalau 10 bulan, Allah tagok bayi itu, ya enggak? Apa kecil Allah? Diilhamkan oleh Allah ke dalam hati ibunya. Ya kan? Apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa. Kami ilhamkan ke dalam hati ibu Nabi Musa. Ketika dia menyusukan anaknya, engkau jangan khawatir, jangan cemas. Anakmu ini nanti akan jadi nabi. Jadi bagaimanapun Fir'un itu telitinya, anak engkau akan aku selamatkan. Anak engkau itu akan kembali kepadamu. Tapi untuk menyelamatkannya sekarang, sebab Fir'un sudah ingat bahwa di rumah ini ada ibu hamil. Kini tentara Fir'un kapai kasih kau kecil Allah. Hanyutkanlah anakmu ke dalam sungai Nil ini. Kalau dia nyuin anak ke dalam batang air pak, kok logikanya le mungkin selamat. Enggak pak. Apalagi sungai Nil, sungai terbesar di dunia. Ya kan? Tapi karena ilham Allah, dimasukkan anak itu ke dalam peti anyui. Kalau anyui anak dari hulu ke mapainya? Kamu aroba, itu biasanya. Tapi nan sekali kau indak pak, nyetahan di Allah. Bakelok sepeti nan ada anak di dalam tu ke tepi batang air tu. Pas di tepi istana Fir'un. Jadi istana Fir'un tu di tepi sungai Nil. Istrinya sedang ke mandi. Mandi baru be. Nyo ada gata. Kada alui-alui kok gata. Kalau tahun 65 namanya kada Gestapo. Ya kan? Kini namanya kada Soy lele. Itulah berubah lo jadi kada Reformasi. Kini namanya kada Termul lele. Ternak Mulyono. Ya sesuai yo masuknya nama kada. Jadi nampak di nyopeti, nyelo ke tapi nyoboka tutuiknya ada bayi di dalam mungil. Istri Fir'un ini tidak punya anak, sangat kangen gembiranya kepada anak digendong. Begitu bersentuhan kulit Nabi Musa dengan kulit ibu istri Fir'un yang di kanai kada tadi, sehat kada tu. Itu namanya irhas, keajaiban dalam diri Nabi diberikan Allah ketika kecil. Keajaiban setelah jadi rasul itu namanya mujizat. Di awak tidak ada itu tu pak. Jangan nampak sabuk-sabuk lah, ya kan? Ambo ada mukjizat lah dan mujizat. Apa anak Nabi dah? Ya kan? Nampak mukjizat tu Nabi. Ya. Dibawa ke rumah. Dafir Firaun. Nak Firdaus tau. Oh Dafir. Iyo kecil Fir'un. Awak dapat anak di batang air dalam peti nyuai-nyuian di orang. Kata Fir'un, laki-laki anak tu perusi. Laki-laki Dafir. Kok dapat anak laki-laki ibarat cincin jari manih pemenan ayah jo bundonyo. Pemaga koto jo nagari pembangkit batang tarandam. Kok dapat anak padusi ibarat cincin di kalingkiang bungo setangkai di halaman ubik jariah palaredamam sidingin tanpa di kapalo. Kalau laki-laki harus dibunuh, ijek Fir'un. Dafir,
Awak ndak punya anak selama kau. Kini dapat anak kita pelihara ya. Kalau produksi boleh aja. Bagaimana masyarakat nanti menanggapi kalau kita memelihara anak laki-laki, anak orang dibunuh? Apa kata istrinya? Ambo ingin anak koi duit, tapi ambo ndak bisa melawan Dafir. Dafir rajo, bunuhlah kecik bininya. Tapi hari kini ku ambo minta cara aja. Iya kan? Mandanga ka cara itu bu, indak janggui Fir'aun sana meretek do, jo bulu-bulu matonya bagoncang tu. Sabah bininya tu rancak. Sejak malam bara banyaknya ibu-ibu tu, tambah pagi gini gua. Ndak ada nan serancak bini Fir'aun tu nampak dah. Manga minta cara mana kecik Fir'aun. Ndak sampai ke sinan dia udah dah. Ku hendak bunuh, hendak malah kita pelihara anak kau. Begitu Allah pak kekuasaannya, hendak bisa dilawan oleh manusia. Lunak seperti Fir'aun. Jadi raja kalau letak kuih di bini itu kesensara oleh pak. Kan? Dia pak kok sempat jadi bupati muko-muko kan nanti jangan takui di bini nak. Kita kepala rumah tangga bukan istri. Ya kan? Kalau ibu sempat terpilih jadi bupati, jangan diperintah suami di rumah, ibu tetap seorang istri. Ada bupati gini udah jangan tagak-tagak sih di rumah, suci kain tu aja. Sudah tu memasak, udah lain masuk neraka nanti ibu kalau gitu. Ya kan? Dipelihara lah anak ko dek Fir'aun yo bininya. Cuma anak ko menangis leh. Bu, anak umur 10 bulan tadi menangis. Nan terasa dia ke. Taraga menyusu. Asyik ke menyusuan. Isteri Fir'aun ko tak punya anak dah. Dibuatlah pengumuman di tepi jalan. Siana namu menyusukan anak raja itu tinggal di istana selama menyusuan. Gaji dia gih bara kecukui. Pajak PBB ndak membayar. Itu fasilitasnya. Iya kan? Bawa bondong-bondong lah ibu-ibu dan punya anak ketek ke sinan. Tapi sebanyak itu ibu-ibu yang datang, Nabi Musa ndak amuh menyusu je ibu-ibu tu dah. Nanginya. Ya sampai dek kakak Nabi Musa ko ke induknya. Kakak Nabi Musa ko ada perusi pak, namanya Maryam Ma. Payilah Ma ke istana tu. Orang tak tahu tu dah bahasa Ma punya anak. Lagi lah induknya ke sana. Begitu masuk seinduknya di pintu, barulah itu cik Nabi Musa tu. Menyusulahnya je induknya. Apa isi kajian kita yang pendek ini? Karena ibu Nabi Musa tadi sabar, Allah memberikan rahmat kepadanya. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Tinggal di istana, pajak tak membayar. Gaji dia gih beracukui. Itu kesabaran. Jadi kita harus banyak sabar. Iya kan? Lama-lama anak ko beraja tagak. Bapa ciknya kejanggui Fir'aun. Ya kan dulu kan tak ada sampai apa tu lah. Kalau kini kan banyaknya buat orang alat-alatnya. Tak cabut janggui ko tiga lain. Padi yo dia membunuh je anak ko kecil Fir'aun. Ya kan? Yo keluar lo pisau lihat. Kecil bininya Dafir. Cuma ambil biarlah ambo ambil ke dapur baru kita ambil kue cik baru cik kita masukkan ke piring. Anak mana kan ambil bagus. Ya kan sebenarnya Nabi Isa itu ingin ambil kue tapi nya peleset tangannya dek melekat ke baru api langsung bawa sok muncul tak pakai tak bakal lidahnya. Tu muka Nabi Musa itu cadel. Maka beliau tetap berdoa setiap akan berbicara, Rabbi syrah li sadri
wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, bawa anak kau ke lekang, anak bodoh mah barunya makan. Iya kan? Di UBE dek bini Fir'aun Musa ke lekang. Sampai yo bujang pak. Dia calon nabi pak. Itu nya perintahan dari Allah ke hatinya. Nyoruntuhi segala patuang-patuang di sana tu. Pak, si Musa nyoruntuhi patuang-patuang awak pak. Jika ragunya mahal je. Biasalah pak jatuh anak bodoh tu sedang barunya makan je. Biko kita pelok melihat je. Jadi dikatakan juga oleh Fir'aun anak bodoh. Suatu kali bercakap kemenakan Fir'aun ko jo Bani Israel. Payah Bani Israel ko. Nabi Musa ini kan sukunya Bani Israel. Di muka-muka ko ada nama suku Bani Israel. Itu suku Nabi-Nabi dulu tu pak. Cuma kini orang Israel yang kini tidak ada nak meniru Nabi itu lah mentiko tu sadanya. Kaum muslimin, para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak, Nabi Musa menyabarkan orang berkelahi tadi, tidak usah kita berkelahi. Kalau tidak kamu yang luka, ini yang luka. Jadi damai saja. Karena nyo kemenakan rajo pak, nyo dongkak Nabi Musa. Nabi Musa kau seketik saja pak, nyo geser tumi nyo karusuk, lapeh kaki ke kemari, tidak kananya. Orang tu dia emosi nyo dongkak le celai, iya kan? Manggilek le nyo kesu, lapeh lo kaki ke siku. Deklah 3 kali bapantun Nabi Musa. Kalau pantunnya coba Minang itu katanya. Diambil rotan bakabe, diambil karajui rumpui, iko nan jantan saja ketek bapantang babaliak suhui. Ya kan? Tapi Nabi Musa tidak cerita tu lepaknya tidak orang Minang. Ya. Orang tu mendongkak sekali lain, nyo pinjam. Kicik orang Cina tai chi, mempergunakan tenaga lawan yang terdorong. Tiba kepala Nabi Musa diparui orang tadi. Batu darah, mati pak. Orang tu mati. Ia kan jamih Nabi Musa. Kecik Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi. Semenjak tadi engkau tahu semuanya ya Allah. Aku tidak berniat membunuh orang ini. Saya menyabarkan. Tapi kena kepala saya, dia mati. Rabbighfirli inni zalamtu nafsi rabbighfirli. Langsung diterima oleh Allah. Faghafara lahu. Allah mengampunkannya. Hanya imbuhan orang kafir melihat. Pak, dah mati kemenakan apa? Dia kecil apanya anak bodoh je. Dikerahkanlah petugas keamanan menangkap Nabi Musa. Ya kan? Ternyata ada orang yang cinta kepada Nabi Musa ini. Apa kata orang itu? Waja'a rajulun min aqsal Madinah, ya Musa, fakhruj minha. Maka keluarlah engkau dari sini dulu, mengungsi ke tempat lain. Baru itu, innal malak ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Raja menyuruh engkau setelah ditangkap langsung dibunuh. Tidak akan diproses. Ini orang-orang korupsi gini, kau dikarik se kepalanya pak. Semuanya perintah no kau, ya kan? Sebab menyusahkan rakyat, ya kan? Ini kayo rakyat miskin. Tapi itulah Indonesia pak. Kalau di Korea orang korupsi itu pak sudah ditahan nggak 2 tahun di KB, dibawa jalan keliling kota. Pertontonan wajahnya tu. Sudah tu dibawa ke suatu tempat, lulus ke bawah, makan di wayo di bawah. Betul tak? Kalau di Arab orang korupsi potong kepala. Kalau di Indonesia potong tahanan. Itu anehnya Indonesia. Tunggu sero korupsi di Indonesia kok pak.
Sebabnya potong. Tapi kini kan lah dibantu lo. Apa baru de Yeza Mahendra. Kita harapkan memang diberi sanksi yang berat orang korupsi. Larilah Nabi Musa. Walaupun dia lari ketakutan, tapi dia tidak lupa berdoa kepada Allah. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Tolong lindungi hamba ya Allah dari kaum yang akan menganiaya aku. Tapi kalau ketakutan itu jangan nama diimbau Pak. Imbau Allah. Sampailah inyo di negari Madian. Ketika itu musim panas, ada sebuah sumur, orang antri mengambil air. Nampak dek Nabi Musa ko dua orang anak gadis, ndak ada nyoba usaha ingin mambi air tu dah. Nyo sabar setagak. Nabi Musa nantak tahan menjelit. Nyo dah kei dia ba'a mengkondak satu mambi air harilah malam pabilo adik ke pulang awak gadis inna abi ayah ambo itulah orang lagai syaikhun kabir, beliau orang tua yang dihormati. Kalau kami anak beliau anak gadis barabui je laki-laki mambi air beko salah cando dipandang orang. Ayah kami malu, biarlah kami sabar saja. Langsung Nabi Musa mendoa dalam hati, ya Allah, ini anak baik ini, anak gadis yang memelihara nama baik orang tuanya. Kau dapat ambo bini nama dia lah nanti ya Allah. Jadi seluruh laki-laki kau non normal Pak, ingin berbini. Kalau tidak ada tu game. Kalau tidak ada laki-laki muda ingin berbunyi, itu perlu dicurigai. Tapi kalau orang lain serupa mbok tidak berbunyi. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, biarlah udah tolong. Ya kan? Kukus tutui semua ko sakit terbuka cuma kecil orang banyak barik. Nabi Musa sabalah tangan saja. Sebab badan Nabi Musa itu kekar Pak. Itulah Nabi yang kekar badannya. Nyerupa latihan fitness Nabi Musa. Bageser tutup semua tadi. Nya tolong. Nya minuman air tu dia anak gadis tu ke kambiangnya. Nya kalau kambiang, nya tolonglah dari Nabi Musa balik. Ya kan? Anak gadis tu tak lo Pak. Lah dapat air yang kedua, nya pulang saja. Dah ada berterima kasih ke Nabi Musa. Padahal Nabi Musa kau sedang ketakutan, paruh sedang lapar. Ya kan? Tapi Nabi Musa kau tidak nak bertanya kan tak ada dah. Ya kan? Di mana tinggal dia nomor berapa? Ya kan? Di mana ada nasi 10.000 siko dia paruh dah lapar. Ya kan? Kalau Musa nang kini menolong orang banyak tanyanya tu. Boleh tak awak cak? Anak gadis tadi dek ditolong, capek di timur rumah. Kata ayahnya, bang aku capek timur rumah nak. Tidak banyak orang ambil air, banyak ya. Tapi ada anak bujang tadi ya, mukanya pucik, nampaknya tidak orang awak dah. Inyo nan menolong kami. Ya, maafkan kami ya, kami lah khilaf lo. Tidak ada kami berterima kasih ke inyo dah. Bangihnya nampak, berangnya tidak. Nyo mendoa nampak di kami di balik betang kayu. Iya kan? Pasti anak tu anak elok. Katanya, japuiknya pilah. Kita jamunya makan di rumah. Ternyata Nabi, ayah anak gadis tadi Nabi Pak. Nabi Su'ib. Jadi sudah Su'ib Musa. Lah tahu Nabi Su'ib ke dari Allah bahwa itu calon Nabi. Musa. Apa kata ayahnya kepadanya? Payapui anak tu bilah dijamu makan. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Salah satu anak gadis itu pergi ke tempat Nabi Musa. Tapi malu Nabi Musa kau sedang membelakang, dia datang dari Sinan.
Kadimbau namanya ndak tentu. Ikan kalau ambo murah saja ambo tunya. Gosok-gosok sendalnya di pasir. Mencari Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Dia kalau matu abang tak salah liye, adik kan nama ambil ayat tadi. Iyo bang, mangha kamari harilah malam. Beko macam-macam kecil orang, ambo bujang adik gadis. Kalau musuh nang kini nya pegunuan kesempatan tu apa? Kalau laki jangan tahu macam. Apa kata anak gadis tadi? Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Ayah kami mengundang abang pulang. Kami lupa berterima kasih ke abang. Maaf ya bang, makan bersama awak di rumah. Cik Nabi Musa dari Pitalah ke Batipuh, hari kampo di Padang Panjang, sedang ke sawah boleh namuh konon pai makan nantai dang. Lagi tiba di rumah, apa kata Nabi Su'ib? La takhaf najauta, jangan cemas nak. Di sini bukan daerah Fir'aun lagi, ini daerah saya. Engkau akan terlindung di sini. Lah itu sekecil Nabi Musa mencari makanan tu. Hari lari itu nak makan. Iya kan? Dari Mesir lari ke Madian. Habis itu Cik Nabi Musa. Tambulan nasi lah. Ada gulai tunjang orang kapau. Gulai ikan orang muko-muko tu nambo makan malam. Dia lama nak gulai ikan lawi, ikan karang tu nyobu. Siapa nak punya petang tu. Ambo makan bu, 2 potong ambo ambil. Baru itu, ambo takui orang nak membuat ko ambo ndak makan, iya kan? Hanya bapantun ke ambo. Keciknya, payo kumbuh bakatinggian, tampak mendari sari lama. Jalan raya ke Pekanbaru, babelok tentang Tanjung Pati. Nan jauhlah kami dakean, nan matahlah kami masak. Buya babaso tentang itu jauh taibo hati kami. Supaya jangan bapantunnya ambo pupu aja makan malam. Sebenarnya nan dijamu makan tu kan ambo tunya ya pak. Kona lain-lain kau tak bawa sama. Kan? Para jemaah sudah makan kata Nabi Su'ib. Nah, layan muah kerajo si coach. Kerajo di perkebunan bisa, di peternakan bisa. Jadi pak, kerajo ini usah. Lah 10 tahun kerajo pak, ndak diangkat jadi pegawai tetap. Honor panjang le, P3K ndak. Apa kecil anak Nabi Su'ib kau kayahnya? Iya kan? Qalat ihdahuma, berkata dia kepada ayahnya, ya abatis ta'jirhu, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kita lihat saja udah Musa kosiko 3 sifatnya ya. Pertama dia qawi. Apa itu qawi? Kuat, produktif, tidak pemalih. Yang kedua amin, jujur. Yang ketiga sidik, dia benar. Ya. Angke lah nyo jadi pegawai tetap lah. Ibu awak agi lah nyo gaji je. Lupa makan saja lagi ada Nabi Su'ib. Pada ada gaji tu. Lah 10 tahun kerja. Iya kan? Nabi Su'ib senyum. Iya kan? Apa kata Nabi Su'ib? Nah, ambo sedang mau jinyo. Kironyo yo sabar nak. Kau tak punya gaji tak ada. Sabar ya nak. Bukan sekedar untuk pegawai tetap ambo angke anak ko. Kamu ambil anak kami nantu. Lari anak Nabi Su'ib ko kada pu malunya. Tapi hatinya dalam. Ya kan? Akhirnya besok
Apa kata Nabi Shu'aib? Inni uridu an unkihaka. Saya berniat menikahkan anak saya dengan engkau. Terima ya Musa, kata Nabi Shu'aib. Pak, menikah tu barik Pak, tanggungjawab. Kalau kita calik di Minang namanya babini. Babini itu baban ini. Menjujur baban awak jadi kepala rumah tangga, kerja berat. Untuk bayar mahar saja tidak ada dan bodoh Pak. Bapak orang bangsawan, saya orang biasa. Tak mungkin membawa ke istri anak apa, ke suami anak apa. Ini tak masalah bangsawan nak. Mau tak engkau menikah dengan anak saya? Pembayar mahar tak ada piti do Pak. Ada caranya kalau engkau mau. Pak, gubaluan Jawi yang bawa 8 kali hari raya haji. Sama niat hajat 8 kali hari raya haji. Itu jadi maharnya. Kalau Pak Musa lemah Pak, kau nak tanya kamu kalau ya Pak, cik mbok ndak nikah jo nak Pak nanti 8 tahun ke juga lo kambiang banyak produksi lain yang kamu pemini. Tapi Nabi Musa ku hatinya lah kanai rupa kanak Nabi Shu'aib. Nyo terima, ya kan? Menikahlah, bertambah kerajo cik lai pembayar mahar, ku walau kambiang 8 kali rayo Nampaknya Pak, orang-orang yang akan dipilih oleh Allah itu banyak ujian untuknya, ya kan? Dengan ujian-ujian itulah dia menjadi matang. Dengan ujian-ujian itulah dia tawakal. Lah hamil bininya. Takana dia orang gaiknya di Mesir. Pak, ambolah lamo siko mungkinlah lupa Fir'aun mungkin. Ambo ingin memperkenalkan istri ambo ko kama ambo sebab kami tidak baralik bagai. Baiklah kata Nabi Shu'aib. Dah ada engkau kalau punya SIM, surat izin menikah, bawalah istri itu kamu akan dibawa kecik Nabi Shu'aib. Alah dapat izin dek mintuo. Cuma Nabi Musa kau dari dapur naik ke rumah tu turun lo balik. Ya kan Nabi Shu'aib tak galak menjelik. Angko ceritanya piti ndak ada. Awak kerajo sinan ndak bagaji. Nabi Shu'aib tersenyum, masuk dia ke dalam kamar. Yowao piti sekaruang keluar Pak. Musa, engkau sabar sekali nak. Gaji engkau selama kerja di sini saya simpan. Sekarang ini gajimu. Sekaruang Pak. Iko gaji engkau selama kerja siko aja. Atau masuklah Nabi Shu'aib ke dalam kamar, lihatnya ambil setengah karuang lain. Iko apa kau Pak? Iko bonus kerajinan. Ya kan? Laya do mintuo di muka-muka kau nancu itu sayangnya kami nentu. Ya kan? Nah, kebanyakan mintuo kau Pak. Kalau lai kayo minentunya, itu sultan pelindih je. Kalau lawan saya, setan ni bilik. Jalan. Di dalam perjalanan itu, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, ya kan? Nampaklah de istri Nabi Musa tadi api dia tebuki, ya kan? Kemudian para jemaah yang terhormat, kemparuinya gadangnya hamil, jauh kampung abang koma abang, lah sambuk ke kiambo berjalan nah, babalik lawak pulang balik. Kalau pulang awak sama jauhnya jo pai cik Nabi Musa. Ndak taluk dia mau berjalan do bang. Kalau karih nanti abang membawa gendonglah ambo. Bini mengandung minta gendong. Baranglah kawariknya tu. Alah pak mencuba itu. Kan? Tadang anak sudah gendong barik apa lagi bini. Nabi Musa dek sayangnya santun jo bininya tu. Itu nak ditiru dia. Ya kan?
Ya kan dong? Nampak pi dete bukit. Hari dingin bang kita buat unggun. Maka datanglah Nabi Musa. Apa katanya kepada istrinya ketika dia akan pergi ke atas bukit itu? Inni anastu nara. Saya akan datang ke tempat api itu. La'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Mudah-mudahan bisa api itu ambo bawa ke tempat awak. Tunggu siko dan mudah-mudahan ambo dapat petunjuk lo dari Tuhan di sini. Begitu Nabi Musa akan mendekat kepada api itu yang terletak di bawah bukit Tursina, namanya lembah tua. Tua, tak besar. Iya kan? Tadanga suara. Iya kan? Apa bunyi suara itu? Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Musa sudah hampir tiba di sana, tiba seruan, ya Musa. Siapa yang menyeru? Allah. Inilah Nabi yang menerima wahyu tanpa perantara Jibril, langsung dari Allah. Maka Musa itu disebut kalamullah. Nabi Muhammad Habibullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau kita banyak salah. Apa kata Allah setelah itu? Apa yang diperintahkan Allah ketika tiba di lembah suci itu? Wa anakhtartuka, engkau ambo pilih ya Musa untuk jadi nabi. Iya kan? Fakhlaq na'laika, buka sepatumu. Inilah dasarnya tidak boleh membawa sepatu ke tempat suci. Ada lagi yang terkesan saya di sini. Sepatu sandal ketika naik dia doan ke sinan. Biko tinggal menyorong salah. Ya kan? Itu sesuatu pemikiran yang sangat bagus. Ambo tiru itu tadi. Ya kan? Orang asal tak mau meniru nan baik pak. Atulah hele utaknya. Nemburuk nanya tiru. Tak boleh sandal dibawa ke sini. Ini tempat suci kata Allah. Ya kan? Nabi Musa, wa anakhtartuka, engkau pilih engkau. Fastami' lima yuha. Saya akan sampaikan wahyu saya, dengarlah Musa. Innani anallah. Sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salah li zikri. Dirikan salat untuk mengingat saya. Jadi salat itu jelas hubungan kita dengan Allah. Kalau orang tak salat lepak, itu tak ada zikirnya. Puncak dari zikir itu dalam salat. Wa aqimis salah li zikri, kata Allah ke Nabi Musa. Dirikan salat untuk mengingat aku. Untuk zikir kepada aku, mengingat aku. Jadi itu bedanya Nabi Muhammad menerima salat di atas langit, Nabi Musa di atas bukit. Mudah-mudahan dengan memahami ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, semakin kuat iman kita bahwa salat ini bukan amalan main-main. Cuma caranya yang beda Pak. Kalau Nabi Sulaiman itu tidak ada rukuk salatnya Pak. Itu lu ketika itu dari Allah. Yang sangat sempurna itu salat untuk Nabi Muhammad. Ditiru dari Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Sulaiman tagak sesalatnya Pak. Itu tak? Sehingga Nabi Sulaiman sedang salat itu mati. Cuma dia pakai tungkek kecil orang lainnya salatnya ala lapuk tungkek itu dimakan rayap baru rabah Nabi Sulaiman. Tapi itulah istimewanya mayat Rasul-Rasul itu tidak
tidak membusuk. Ini bapak-bapak. Jadi kita semuanya termasuk saya, kita ingatkanlah anak-anak cucu kita mengenai salat ini. Ibu-ibu betul loh. Kalau ada suami ibu yang tidak salat, ibu rajin kan? Tapi suami tidak salat, ingatnya. Sebabnya kawan awak sampai dia tekasua. Ya kan? Harus diingatkan secara tuntas. Adalah ibu-ibu deknya acok ke surau majelis taklim ko, suaminya ndak salat, anaknya kan nikah bulan yang ketiga nan padusi. Keceknya, yo. Saja awak bergaul udah ndak ada salat. Anak awak kan nikah. Kata buya-buya di surau, ayah nan ndak salat ndak boleh jadi wali nikah. Lai sampai hati udah rasanya anak kandung awak, indah awak nang kemenikahan, wali hakim, dah salat lah udah yo, lah sudahnya nikah beko kok berhenti lah wali. Itu ndak tuntas. Selama-lamanya menjelang kita mati, sakratul maut, ndak sadar lagi, baru salat berhenti. Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu tidak lupa mengingatkan ini kepada putra-putri kita. Karena apa? Karena anak adalah sibiran tulang, buah hati awak, balahan nyawa awak. Kalau ndak miripnya jawa anak tu pak, join duanya pasti ada. Kalau tidak tubuhnya, suaranya akan mirip dengan kita. Maka kalau anak kita rajin salat, setelah salat dia baca Al-Quran, ya kan? Andaikan kita ada dosa, diazab kita dikubur. Ketika anak kita berdoa dan baca Quran, malaikat berhenti mengazab kita. Bertanya, engkau berhenti mengazab engkau, mengazab ambon. Anakmu baca Quran dan mendoakan. Itu tak taluk de kami mengazab. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berkahilah kami semua dan jadikanlah umur kami habis untuk beribadah, ya Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.